Fani, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Meski berada di perkotaan, SDN 36 Ampenan hanya menerima 2 siswa baru. Edarkan narkoba di kawasan wisata demi upah, seorang ibu rumah tangga di Lombok Barat diringkus. Takut tak kebagian, puluhan warga di Lombok Barat rela berdesakan demi sembako murah. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sejumlah sekolah dasar di Mataram masih kekurangan siswa pada kegiatan pendaftaran siswa baru SPMB tahun ini. Seperti di SD Negeri 36 Ampenan, hingga menjelang berakhirnya SPMB, sekolah ini hanya menerima pendaftaran 2 calon siswa saja. Jumlah ini tidak berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yang mendapatkan 4 orang siswa. Kondisi ini sungguh ironis sebab lokasi sekolah berada di tengah kota yang dikelilingi perkampungan dan perumahan, tetapi peminatnya sangat minim. Pihak sekolah mengaku telah melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan sekolah lainnya agar mau berbagi jumlah siswa. Ya baru 2, bukan cuma tapi baru 2, siapa tahu nanti ada yang lagi mendaftar. Kalau tahun sebelumnya lumayan, yang kemarin 4 orang. Sekolahnya yang di Pakutan ini sudah banyak sekali. Terutama sekarang ada yang SD, SDIT atau apa itu kan lebih ke sana. Banyak yang mendaftarnya ke swasta lah itu. Karena hanya mendapatkan 2 siswa, pihak sekolah memperpanjang masa pendaftaran SPMB dengan harapan jumlah siswa akan bertambah pada tahun ini. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menggelar pertemuan dengan warga yang mengklaim sebagai ahli waris lahan sekolah SDN 1 Pengenjek Rabu siang. Dalam pertemuan yang digelar tertutup tersebut, kedua belah pihak tetap bersikukuh mengakui lahan tersebut secara sepihak sehingga tidak menemui solusi. Meski mediasi gagal, Pemda masih ingin menyelesaikan polemik tersebut secara persuasif hingga bisa selesai secara kekeluargaan. Selain mengganggu kenyamanan masyarakat, polemik pemagaran SDN 1 Pengenjek oleh ahli waris dapat mengganggu proses belajar mengajar dan psikis para siswa. Terkait dengan pemagaran, kami sudah menghimbau jangan, hentikan, jangan diulangi, karena itu berdampak hukum. Kemudian kedua, berdampak psikologis terhadap peserta didik. Enak. Yang bisa jadi murid-murid ini adalah keluarga beliau. Sembari proses mediasi berjalan, pihaknya meminta kepada ahli waris agar tidak melakukan penyegelan SDN 1 Pengenjek karena dapat berdampak ke ranah hukum. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Memasuki bulan Juli, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kantor wilayah Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan peringatan dini terjadinya puncak musim kemarau. Meski diprediksi terjadi lebih pendek dari tahun sebelumnya, dampak musim kemarau diperkirakan BMKG menimbulkan kekeringan hingga 4 bulan ke depan. Kondisi ini karena adanya anomali cuaca atau pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal yang mengakibatkan berkurangnya curah hujan. BMKG mencatat dampak kekeringan yang menyebabkan kurangnya air bersih akan terjadi di seluruh kabupaten kota. Gitu maksudnya. Ya, jadi kalau kita prediksi mungkin hingga nanti di bulan Juli
itu untuk peluang hujan memang sudah tidak ada. Hanya saja yang perlu kita waspadai nanti mungkin di Juli hingga Agustus adalah minimnya suhu, yang mana untuk wilayah Pulau Lombok mungkin akan dingin. Itu diakibatkan oleh adanya seruakan angin di sekitar wilayah Australia yang bergerak ke wilayah NTT, NTB, dan juga Bali. Selain meminta warga untuk bersiap menghadapi kekeringan, BMKG juga mengimbau para petani untuk mengatur pola tanam dengan menanam tanaman yang tidak memerlukan kadar air yang tinggi. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan kilometer ruas jalan Batunya Lesengkol, Kabupaten Lombok Tengah mengalami kerusakan selama bertahun-tahun dan tak kunjung diperbaiki. Selain aspal yang mulai mengelupas, jalan penghubung antar kabupaten tersebut juga bergelombang sehingga rawan kecelakaan lalu lintas. Tak hanya itu, minimnya penerangan jalan juga membuat jalan tersebut rawan kejahatan. Pemda menyatakan kerusakan itu telah diajukan ke pemerintah provinsi, namun belum ada tanggapan. Kenapa belum ada respon dari provinsi? Sama saja. Selain jalan raya Batunya Lesengkol, Pemda juga telah mengusulkan sejumlah ruas jalan provinsi lainnya yang harus segera diperbaiki untuk mengoptimalkan fasilitas layanan publik kepada masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.